ya. Boleh. Besok di yaumul akhir. Sebelumnya kami ingin membacakan rangkaian acara yang akan kita lalui pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah memberi keberkahan dari awal hingga akhir acara. Berikut susunan acara yang akan kita lalui. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Tausiah. 5. Penampilan hadroh al-mushaf. 6. Doa bersama. 7. Penutup. Hadirin semua yang dirahmati Allah, marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Demikian tadi telah kita buka acara kita dengan bacaan basmalah. Semoga dengan dibacanya basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatil jawari fil bahri kal a'lam. Iyasa yuskinil riha fayatlana wa idha ala bahri. Inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakura. Aw yu'minu bima kasabu wa yaghfiru al-bashir wa ya'lamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru, Bapak Guru serta Ibu Guru SDN 1 Mungkung beserta anak-anak yang saya sayangi. Burung cendrawasih terbang tinggi hingga di atas pohon rambutan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan nikmat, rahmat, kesehatan serta ridho sehingga di pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia. Pada hari ini
kita memperingati kelahiran dari pada Nabi Muhammad SAW yang tepatnya yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Di pagi yang hari ini bahwa kita peringati karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan daripada semua muslim di dunia dengan sifat-sifatnya yang diberikan Allah yang sangat mulia, yaitu beberapa sifat diantaranya ada jujur, amanah, adil. Nah, sifatnya yang keadilan inilah yang perlu kita contoh dan kita tanamkan pada diri kita sendiri dan kita terapkan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di mana kita hidup, yaitu di masyarakat. Saya sebagai pendidik dan kalian sebagai siswa, marilah kita bersama-sama menerapkan, meresapi nilai-nilai keadilan untuk perkembangan serta kemajuan dalam pendidikan. Kita perlu sekali bahwa keadilan itu yang bisa menunjukkan kita ke arah kemajuan dan ke arah kemajuan zaman sampai nanti. Maka Nabi Muhammad sampai kapanpun harus ada di hati kita, karena teladan-teladannya yang perlu kita contoh. Marilah anak-anak, kalian sebagai siswa, marilah kita letakkan keadilan di dalam diri kita, menjadi kebiasaan menjadi seseorang yang adil. Itulah yang akan menunjukkan kita nanti sebagai manusia yang sukses di masa depan dan di masa yang akan datang. Nanti mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad yang lain, amanah, jujur, dapat dipercaya, juga rendah diri dan lain-lainnya akan diterangkan oleh Bapak kita guru agama, yaitu Bapak Rozi. Maka dari itu saya akhiri cukup sekian sebagai wakil dari Ibu Kepala Sekolah Bu Nur Aminah SPD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu wassalamu asrafil abdi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama, terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Moko, Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir, serta anak-anakku sekalian yang Pak Rozi sayangi dan Pak Rozi banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SDN 1 Mukung dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari kita syukuri kesehatan yang kita miliki ini dengan rasa alhamdulillah. Karena apa? Karena kesehatan itu suatu hal yang sangat berharga. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Yang dimana pada kesempatan pagi hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahun berapa? Tahun 1447 hari ini apa ya? Hari itu adalah Hijriah. Kalau kalender umumnya 6 September 2025. Coba sebelum kita memasuki ke materi, Nabi Muhammad itu siapa toh? Hah? Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad itu adalah
pemimpin seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Dan Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Nabi terakhir. Coba Pak Rosi tanya, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui berjumlah berapa? 20. Benar. Yang pertama namanya Nabi siapa? Nabi Adam. Coba teman tak berdiri. Kapan Nabi Muhammad lahir? Ada yang tahu apa tidak? Gimana? Gimana Mbak? Tanggal berapa wes? Mulai dari hari. Hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 12 apa? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi Nabi Muhammad lahir itu kemarin Cak. Kalau hari ini itu tanggal 13 Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad lahir itu kemarin tanggal 13 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah ini kita memperingati Maulid Nabi. Coba dengarkan. Diam saja enggak, pajar, duduk kamu. Tapi kelas kemarin itu diam. Nah, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad itu sebagai apa? Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, sekaligus rasa syukur karena kita diberikan pemimpin seperti Nabi Muhammad. Nah, next lagi. Nah, ini arti Maulid. Maulid itu adalah berasal dari walada, yalidu, dan wiladah, yang berarti kelahiran. Maulid itu berarti hari apa Cak? Hari kelahiran Nabi Muhammad. Guys, hari kelahiran Nabi Muhammad tadi tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Harinya apa? Hari Senin. Coba, kan ada istilah Maulid Nabi dan Maulud Nabi. Ini ada yang Maulid ininya I, ininya U. Adakah perbedaan ya Cak? Tentu saja ada. Kalau Maulid Nabi itu berarti adalah waktu kelahirannya Nabi Muhammad. Waktunya kapan? Ya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu kalau Maulid. Tapi kalau putra, ojo bicara kanu, siapa jenenge ini Iqbal. Nah, kalau Maulud I-nya ini diganti U, Maulud Nabi itu berarti bayi yang dilahirkan. Itu siapa? Nabi Muhammad. Jadi perlu dibedakan, kalau Maulid Nabi itu berarti waktu kelahirannya Nabi Muhammad. Nah, kalau Maulud Nabi, nah itu adalah bayi yang dilahirkan Nabi Muhammad yang lahir. Nah, itu ada dua perbedaan antara Maulid Nabi dan Maulud Nabi. Lanjut Naim. Oke, lah ini kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 1570. Aku setiap hari Senin dan Kamis itu berpuasa. Nabi Muhammad menjawab, karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku. Nah, jadi Nabi Muhammad, alasan kenapa Nabi Muhammad puasa hari Senin itu karena hari Senin itu merupakan hari kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi misalkan kalau kalian lahirnya hari Rabu, ingin mosoni hari kelahirannya sampean, boleh apa tidak? Boleh, karena seperti yang disunahkan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu puasa hari Senin itu alasannya karena di hari Senin itulah Nabi Muhammad lahir. Kalau misalkan kita puasa pasti hari lahir kita, tentu saja tidak apa-apa. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena kita sudah lahir di dunia. Lanjut Naim. Nah, coba dengarkan. Nabi Muhammad lahir tentunya tidak serta-merta lahir, tentu memiliki ayah dan ibu. Ayahnya bernama siapa Cak? Bernama Abdullah. Dan ibunya bernama siapa? Siti Aminah. Nah, ketika Siti Aminah itu sedang mengandung Nabi Muhammad, ayahnya itu apa Cak? Ayahnya meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan apa Cak? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan
keadaan yatim. Yatim itu artinya apa, Cak? Hah? Gimana? Tidak punya ayah? Iya. Gimana? Pengertiannya yatim itu gimana, Cak? Gimana? Kalau yatim itu pengertiannya bukan tidak punya ayah, Cak. Ya punya, tapi sudah ditinggal meninggal ayah. Kan tidak mungkin tidak punya ayah lalu lahir seorang anak, kan tidak mungkin. Jadi kata-kata diganti. Yatim itu bukan tidak punya ayah, tapi ayahnya sudah meninggal. Nah kalau piatu, oh iya, apakah tidak punya ibu? Ibunya sudah meninggal. Tidak punya ibu, bapak yang pementeng kan tidak mungkin ya. Jadi ayahnya itu bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Jadi waktu Nabi Muhammad itu lahir, beliau itu dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad tadi lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lahir di mana, Cak? Lahir di sekitaran Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu orang asli Arab. Beliau lahir di sekitaran Ka'bah sini, di sekitaran kota Mekah. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad itu lahir di belakangnya ada tahun gajah? Kenapa, Cak? Karena sebelum Nabi Muhammad lahir, ketika itu ada pasukan bergajah ini yang dipimpin sama siapa? Yang dipimpin sama Raja Abraha, berusaha menghancurkan apa? Menghancurkan Ka'bah. Coba alasan kenapa kok Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, kenapa? Nah, karena Raja Abraha ini punya tempat ibadah yang tempat ibadahnya itu sepi. Jadi pengen tempat ibadah Raja Abraha ini rame. Maka dari itu Raja Abraha bertujuan ingin menghancurkan saingannya. Yaitu adalah saingan tempat ibadah yang lain, yaitu adalah Ka'bah. Ben amrih tempat ibadah Raja Abraha ini rame, maka dia berusaha menghancurkan Ka'bah. Dengan tujuan Ka'bah hancur, nanti tempat ibadahnya Raja Abraha menjadi ramah. Itu rencananya Raja Abraha. Makanya beliau membawa pasukan yang sangat banyak berupa pasukan bergajah. Gajahnya kuat apa raja? Kuat. Cak mau bawa pasukan wedhus kira-kira bisa menghancurkan Ka'bah apa tidak? Tidak, sidornya tekan kini lah yo mangani suka awan wedhus lah. Maka dari itu membawa hewan yang sangat besar. Ini ada apa yang namanya? Ada gading yang besar, sekali seruduk Ka'bah bisa langsung hancur. Itu rencananya Raja Abraha. Tapi berhubung Ka'bah ini adalah tempat ibadah yang suci bagi umat Islam, otomatis Ka'bah itu dijaga sama siapa, Cak? Dijaga sama siapa? Akhir dijaga sama Raja Abraha mau mendekati Ka'bah. Nah, Allah menyuruh segerombolan burung bernama burung ababil untuk menghalau pasukan Ka'bah. Nah, burung ababil ini membawa senjata. Senjatanya apa? Nah, membawa senjata batu yang diambil dari neraka untuk menggemplangi, melempari pasukan bergajah menggunakan batu atau kerikil-kerikil dari neraka. Seketika itu juga pasukan bergajah yang dipimpin Raja Abraha semuanya meninggal sebelum sempat sampai ke Ka'bah. Setelah itu beberapa bulan Nabi Muhammad lahir. Nah, itulah alasan kenapa Nabi Muhammad itu lahir di tahun gajah. Karena pada saat itu ada peristiwa besar yang namanya Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah menggunakan apa, Cak? Menggunakan pasukan bergajah. Nah, lanjut. Nah, mari bersama-sama sama-sama hafal lewat gajah. Bisa menyanyikan ini pada? Bisa, ayo.
peringatan Maulid Nabi Muhammad sebentar. Mandeke. Nah, di peringatan Maulid Nabi ini waktu kelahiran Nabi Muhammad sebagai bahan refleksi kita mengenang kisah-kisah Nabi Muhammad. Nah, cara mengenang kisah Nabi Muhammad dengan cara salah satunya dengan bernyanyi kisah sang Rasul. Coba anak-anak semuanya bisa kerja? Bisa. Oke. Untuk mengenang kisah perjalanan dan sejarah Nabi Muhammad secara ringkas, mari kita bersama-sama melantunkan lagu kisah sang Rasul. Kita mulai. 3, 2, 1.
Nah, ini jadwal piket kelas 6 itu artinya kalian mendapatkan amanah untuk membersihkan kelas di hari yang sudah ditentukan. Kalau kita meneladani sifat amanahnya Nabi Muhammad, menjalankan piket kelas dengan penuh rasa tanggung jawab, wayai piket ya harus kita kerjakan. Nah, yang selanjutnya adalah tablik, menyampaikan sesuatu hal yang benar, tidak boleh berdusta atau bohong. Yang selanjutnya artinya cerdas. Kita sebagai umat Islam itu harus dan wajib cerdas, tidak boleh bodoh. Umat Islam harus menjadi umat yang cerdas, pintar dan berakhlakul karimah. Kalau cerdas, kita akan menguasai berbagai macam bidang, menjadi salah satu umat Nabi Muhammad dan umatnya Allah yang cerdas. Lanjut, lain. Yang pertama memperbanyak bersedekah, yang selanjutnya adalah berpuasa sunnah, memperbanyak amal kebaikan dan memperbanyak baca sholawat. Nah, memperbanyak baca sholawat. Mari kita setelah ini coba tim Hadroh SDN 1 Mungkung di depan mengambil alatnya untuk persiapan. Setelah ini kita membaca Mahalul Qiyam bersama-sama dengan berdiri. Coba personil Hadroh persiapan di depan. Ayo persiapan, kita. Coba anak-anak, setelah ini kita membacakan, coba dengarkan. Setelah ini kita akan membaca Mahalul Qiyam bersama-sama. Anak-anak nanti coba dengarkan berbeda tiap dulu dong. Dengarkan. Setelah ini kita berdiri membaca Mahalul Qiyam. Lalu di atas itu kan ada jajar nanti diperebutkan setelah pembacaan doa. Ya, satu anak satu. Nanti dulu kan. Nanti satu anak satu. Jadi kalau keroyokan perasaannya anak kelas 1 nanti yang tidak kebagian satu anak satu. Coba
Allahumma sholli ala Muhammad. Yang Bu Potato itu 2 itu. Yang Giorio itu 2. Satu tangan itu adiknya 2. Nah itu yang topa itu Bu Potato ada 2 itu. Kami sampaikan bila ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan, Fauzi minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, di balik kita acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru serta teman-teman yang hadir dengan penuh semangat dan bersyukur. Mari kita doakan acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Nih guys, kelas 6 guys. Yuk. Yuk, saya lu yuk. Nah, yuk diketok nih. Ketok nih. Sip. Oke.